Di cerita sebelumnya ada seseorang yang bernama Ye Fan dengan sangat mudah menerobos masuk ke dalam penghalang kekaisaran. Lalu dijelaskan di kehidupannya sebelumnya dia memiliki tubuh spiritual dengan kesadaran spiritual yang tidak dibatasi oleh alam rahasia apapun. Dan dia dapat berkultivasi dengan sangat cepat sehingga dapat memikat banyak sekali wanita tak terkecuali Ratu Agung Yingxing Yue. Namun di saat dia akan dipromosikan menjadi kaisar abadi dia mengalami kemunduran. Dan pada saat itu dia telat untuk menyadarinya sehingga membuatnya dipenuhi rasa penyesalan dan berakhir dengan kebinasaan. Sembari berteriak dengan keras Ye Fan berkata, "Untung saja dewa masih memberiku kesempatan dan dilahirkan kembali. Kali ini aku harus benar-benar bisa menjadi kaisar abadi." Hari ini aku telah kembali ke 5 tahun sebelumnya untuk mencari informasi tentang monumen rahasia kekaisaran lebih dalam. Dan lebih baik lagi jika aku bisa memikat Xing Yue untuk membantu kultivasiku dengan kekayaan dari kekaisaran. Kemudian beralih ke hari berikutnya di mana babak kedua festival 10.000 Dao akan segera dimulai. Kini terlihat Tuan Wei Jiu sedang memberikan sebuah pengumuman dengan berkata, "Hari ini babak kedua kompetisi akan segera dimulai. Dan seseorang yang berhasil bertahan sampai akhir akan dianugerahi gelar Abdi Negara dan mendapatkan sumber daya kerajaan serta mengabdikan seluruh hidupnya kepada kekaisaran." Kemudian kini terlihat di sisi para keluarga bangsawan ada kepala keluarga Si, kepala keluarga Su, dan kepala keluarga Wang. Lalu di antara 10 sekte teratas terdapat Sekte Longyan, Sekte Wanfeng, dan Sekte Taixu. Untuk perwakilan dari Sekte Hongmeng ada Master Xiao, Master Zhu Xuan, dan juga Xuanzi, dan masih ada beberapa sekte tingkat rendah lainnya yang akan mengikuti babak kedua festival 10.000 Dao dan kini terlihat semua peserta telah berada di atas arena. Serta kini terlihat Ye Fan yang telah berada di bangku penonton sembari mengamati sekelilingnya dia berkata, "Untuk saat ini Xing Yue masih bisa menjadi permaisuri kan?" Sembari membayangkan kecantikan Xing Yue hingga membuat wajahnya menjadi merah Ye Fan berkata, "Menurut yang aku ingat di saat Xing Yue memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dia akan dihadang oleh jenderal pelindung. Jika aku bisa menyelamatkannya di saat itu mungkin aku bisa memikat Xing Yue lebih awal." Kemudian Tuan Wei Jiu segera berteriak dengan sangat keras pertanda pertandingan babak kedua festival 10.000 Dao telah dimulai. Dan secara serentak ketiga keluarga bangsawan dan Sekte Longyan menyerang kelompok Master Xiao secara bersamaan karena mereka telah memiliki dendam yang mendalam dengan Sekte Hongmeng sebelumnya. Di sisi lain Li Feng bertanya mengapa saudara Chonglin tidak mengambil tindakan. Lalu Chonglin menimpali dengan bertanya balik mengapa Li Feng juga hanya berdiam diri saja. Sembari tersenyum Chonglin kembali berkata, "Terakhir kali bertemu saudara Li Feng telah berada di tingkat kedua ranah Nesken Sol. Namun setelah beberapa tahun mengapa sama sekali tidak mengalami peningkatan?" Dengan sedikit muram Li Feng berkata, "Aku telah mendedikasikan seumur hidupku untuk berlatih ilmu pedang. Dan semuanya berjalan sangat lancar hingga aku memahami hati pedang. Saat pertama kali aku memahaminya, aku merasa sangat jenius. Namun saat ini aku telah terjebak di jalan yang sama selama beberapa tahun hingga tidak bisa membuatku meningkat dan aku merasa energiku secara perlahan akan segera habis." Lalu Chonglin bertanya mengapa dia tidak meminta masternya untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya. Dan dengan ekspresi serius Chonglin berkata, "Apakah kau juga melihat gerakan dari Xiao Xuan kemarin? Jika kau memaksanya untuk menyerahkan ilmu pedangnya pasti akan sangat bermanfaat bagimu. Dan sebenarnya aku tidak terlalu terobsesi dengan gelar Abdi Negara. Tapi demi teman baikku aku akan mencobanya untukmu." Yang seketika itu membuat Li Feng sangatlah terkejut dengan ucapan Chonglin. Namun di saat bersamaan ada sebuah tebasan energi yang melesat di hadapan mereka sehingga menciptakan ledakan energi yang sangat kuat di atas arena pertandingan. Yang seketika itu membuat Li Feng dan juga Chonglin sangatlah terkejut sembari bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan kini terlihat Tuan Su yang tengah berdiri di atas tumpukan orang yang telah tak sadarkan diri. Di sisi lain terlihat Master Xiao yang berjalan mendekatinya sembari berkata, "Sepertinya akulah yang akan menjadi yang pertama lagi." Dan di sisi Master Zhu Xuan berkata, "Di situasi seperti ini adik junior Xiao Xuan masih sempat untuk bermain-main." Dan kini terlihat semua penonton hanya bisa tercengang dan menganga ketika melihat Master Xiao yang mengeliminasi hampir seluruh peserta kompetisi hanya dengan satu serangan. Selanjutnya Tuan Wei Jiu mengumumkan bahwa Sekte Longyan, keluarga bangsawan Wang, dan keluarga bangsawan Lin telah tereliminasi sepenuhnya.
Di sisi lain terlihat Ye Fan yang cukup penasaran tentang Sekte Hongmeng sembari dia bergumam. Sungguh aneh, aku belum pernah mendengar tentang sekte ini di kehidupanku sebelumnya. Di saat bersamaan dengan ekspresi yang sangat marah, Tuan Su mulai mengumpulkan energinya sembari melepaskan segel binatang guntur sehingga membuat lengannya berubah menjadi tangan binatang buas yang dialiri oleh energi petir yang begitu mengerikan. Lalu dengan sorot mata yang tajam Tuan Su menerjang maju menyerang Master Xiao dengan cakarnya sembari berkata, "Jika memang kau memiliki kemampuan, tolong berikanlah aku beberapa saran darimu." Di sisi Master Xiao hanya berekspresi datar sembari menyiapkan sebuah teknik di sebelah tangannya dan dia berkata, "Aku memang ingin mencoba sebuah teknik, dan aku memang sedang membutuhkan seseorang sebagai kelinci percobaan." Dan kini benturan energi di antara Master Xiao dan juga Tuan Su terjadi dengan begitu dahsyat. Namun terlihat Tuan Su sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Master Xiao sembari dia bergumam. Mengapa tangan dari orang ini sangatlah kuat? Lalu dengan sorot mata yang tajam Master Xiao berkata, "Ini belum cukup, segera menyingkirlah." Dan di saat bersamaan Master Xiao menghentakkan energinya sehingga membuat Tuan Su terdorong dengan sangat keras ke belakang. Di sisi Master Xiao membayangkan seseorang yang pernah ditemuinya dulu sembari berkata, "Kekuatan perubahan yang kau miliki tidak sebaik dengan seseorang yang pernah aku temui." Yang seketika itu membuat Tuan Su sangat kesal, namun dia tidak mampu berkata-kata lagi karena dia telah terluka dengan cukup parah dan berada di bawah tekanan Master Xiao. Di sisi keluarga Su yang lain sangat tidak percaya ketika kepala keluarga mereka telah dikalahkan. Begitupun semua penonton hanya bisa ternganga ketika melihat kepala keluarga Su dikalahkan dengan sangat mudah oleh Master Xiao Xuan. Kemudian Master Xiao menoleh ke arah Li Feng dan Chonglin sembari berkata, "Hanya menyisakan kalian berdua, apa yang ingin kalian lakukan?" Lalu Li Feng yang merupakan kepala sekte Wan Feng membungkuk di hadapan Master Xiao sembari berkata, "Saya Li Feng telah terjebak di jalan pedang cukup lama. Jika Master Xiao memberikan beberapa masukan, saya akan senantiasa menghormati dan memberikan hadiah kepada Master Xiao." Yang seketika itu membuat seluruh arena Yanwu menjadi gempar karena mereka semua tidak percaya salah satu kepala sekte teratas meminta saran dari Master Sekte Hongmeng. Di sisi Master Xiao terlihat sedikit berpikir tentang ucapan yang dilontarkan oleh Li Feng. Lalu sembari tersenyum tipis dia berkata, "Aku memiliki dua pilihan untukmu. Yang pertama, sembahlah aku sebagai gurumu." Yang seketika itu membuat seluruh murid sekte Wan Feng merasa murka karena mendengar kepala sektenya diminta untuk menyembah seorang master dari sekte kecil. Tanpa mendengarkan ocehan mereka, Master Xiao memberikan pilihan yang kedua, yaitu dengan bertarung dan mengalahkan Chonglin. Yang seketika itu membuat Li Feng dan juga Chonglin cukup terkejut. Lalu sembari memikirkan pilihannya, Li Feng bergumam, "Jika seseorang itu berprestasi, aku tidak keberatan menjadi muridnya." Tapi yang dimaksud Master Xiao, apakah dia ingin melihat seberapa jauh kemampuanku ketika bertarung melawan Chonglin? Meski aku dan Chonglin hanya berbeda satu tingkat, tetapi kemampuanku cukup berbeda jauh dengannya. Sembari menyiapkan pedangnya dan memantapkan pilihannya, Li Feng berkata, "Pendeta Chonglin, mari kita segera bertarung." Dan di saat itu juga Li Feng mengeluarkan sebuah teknik pedang sehingga mengeluarkan pedang hijau yang sama dengan milik Master Xiao. Yang seketika itu membuat Zinu cukup terkejut sembari dia bergumam, "Bukankah itu adalah teknik yang sama dengan yang digunakan oleh Master?" Di sisi Master Xiao hanya menatapnya sembari bergumam, "Apakah jumlah pedang dari teknik itu memang sebanyak itu?" Beralih ke dalam pertarungan, terlihat semua serangan yang dilancarkan oleh Li Feng dapat ditahan dengan sangat mudah oleh Chonglin. Yang seketika itu membuat seluruh penonton hanya bisa ternganga dan juga ada yang sangat gembira karena mereka bisa melihat kepala dari sekte teratas bertarung. Dan kini terlihat Chonglin telah mengeluarkan sebuah perisai energi untuk menahan semua serangan yang mengarah kepadanya. Lalu dengan sorot mata yang tajam Chonglin berkata, "Sepertinya teknik pedang yang dikeluarkan oleh saudara Li Feng masih cukup lemah." Dan di saat bersamaan Chonglin berbalik menyerang Li Feng dengan menghantam ulu hati Li Feng dengan cukup keras hingga membuat Li Feng memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Bahkan terlempar sangat keras ke belakang hingga membuat tembok yang menahan tubuhnya hancur seketika. Di sisi Master Xiao hanya memasang ekspresi datar sembari dia berkata, "Pendeta Chonglin ini memang sedikit menarik." Sembari mencoba berdiri dengan tubuh yang terluka cukup parah, Li Feng berkata, "Teknik pedangku memang belum sebanding dengan teknik yang telah kau kembangkan selama ini. Saudara Chonglin, aku mengakui kekalahanku.
Lalu Chonglin menimpali dengan berkata, "Maafkan aku saudara Li Feng, aku tidak bisa membantumu dalam mengatasi masalahmu." Namun di saat bersamaan Master Xiao berkata, "Karena aku telah menerima Li Feng sebagai muridku, maka akan masuk akal jika aku bertarung sebagai master dari muridnya." Dan kini Master Xiao telah menyiapkan sebuah kuda-kuda dengan energi keemasan yang begitu mendominasi menyelimuti seluruh tubuhnya sembari dia bergumam, "Aku akan mencoba metode yang digunakan oleh Chonglin." Yang seketika itu membuat Li Feng sangatlah terkejut dengan ucapan Master Xiao sembari dia berkata, "Saudara Xiao, apa yang kau maksud?" Sembari tersenyum tipis Master Xiao berkata, "Bukankah kau masih memiliki pilihan yang pertama dan mengapa kau masih belum mengubah nada bicaramu kepadaku?" Yang seketika itu membuat Li Feng merasa sangat senang dan dia pun segera menunduk memberi hormat kepada Master Xiao sembari berkata, "Karena Master telah menerima saya sebagai murid, terimalah hormat dari muridmu ini Master." Di saat bersamaan Chonglin telah mengeluarkan energinya yang begitu menggebu-gebu sembari dia berkata, "Karena Master Xiao telah menunjukkan kemampuannya, maka izinkan pendeta ini untuk meladeninya." Dan setelah itu Chonglin segera melesat maju menyerang Master Xiao menggunakan energinya. Namun Master Xiao masih dengan mudah menahan serangan dari Chonglin. Dan benturan energi di antara mereka menimbulkan tekanan yang begitu dahsyat yang membuat penonton berteriak sembari berkata, "Apakah ini pertarungan di antara seseorang yang telah berada di puncak kultivasi?" Di sisi Li Feng hanya bisa ternganga sembari dia berkata, "Pemahaman pedang Master Xiao sungguh jernih, sangat berbeda denganku. Energi Dao yang dikeluarkan oleh pendeta Chonglin dapat mementalkan teknikku dengan sangat mudah. Namun ketika melawan pemahaman pedang Master Xiao, semua energi Dao itu dapat ditahan dengan begitu mudahnya. Aku harus cepat memahami apapun yang terjadi di dalam pertarungan ini jika aku menginginkan sebuah peningkatan." Ucap Li Feng dengan ekspresi yang serius. Beralih ke dalam pertarungan terlihat Chonglin yang kembali mengeluarkan sebuah teknik sehingga membuatnya dikelilingi energi Dao yang begitu banyak sembari dia berkata, "Tak kusangka energi batin saudara Xiao begitu kuat, tapi dengan teknik penakluk iblisku juga dapat membuat batinku menjadi kuat. Jadi jika kau mampu terimalah teknikku ini," teriak pendeta Chonglin sembari mengerahkan tinjuannya yang telah dialiri energi Dao untuk menyerang Master Xiao. Namun Master Xiao masih dengan sangat mudah dapat menahan teknik yang dibangga-banggakan pendeta Chonglin itu sembari berkata, "Aku selalu melatih tubuh batinku, tak kusangka hari ini aku bisa mencobanya sekaligus menikmatinya." Yang seketika itu membuat Chonglin sangatlah terkejut sembari dia bergumam, "Dia sungguh bisa menahan seranganku dengan begitu mudah." Kemudian kini giliran Master Xiao yang mulai mengumpulkan sebuah energi di tangannya sembari berkata, "Aku sungguh berterima kasih dengan pendeta Chonglin yang telah memberiku sebuah pelajaran." Yang seketika itu membuat pendeta Chonglin sangatlah terkejut setelah melihat pukulan Master Xiao yang telah berada di hadapannya sembari bergumam, "Pukulan ini sangatlah kuat, akan aku aktifkan energi hitam pelindung tubuh secara maksimal." Namun pelindung yang diciptakan Chonglin hancur saat itu juga yang membuat Chonglin sangatlah terkejut sehingga membuatnya mengeluarkan keringat dingin dari dalam tubuhnya. Di sisi semua penonton juga sangatlah terkejut sembari salah satu dari mereka berkata, "Bagaimana mungkin teknik pelindung tubuh tertinggi dari Sekte Taixu dapat dihancurkan dengan sangat mudah oleh Xiao Xuan?" Kemudian Master Xiao kembali menyiapkan energinya di tangan kanannya sembari berkata, "Jika pendeta Chonglin tidak memiliki teknik lain untuk menahannya, maka kita sudahi saja sampai di sini." Dan di saat itu juga Master Xiao kembali menghantamkan pukulannya kepada pendeta Chonglin yang kini mencoba menahan serangan dari Master Xiao menggunakan tangannya. Namun dia masih terlempar sangat jauh akibat serangan dari Master Xiao yang sangatlah kuat, sehingga membuatnya terbentur dinding arena dengan sangat keras yang membuat semua penonton berteriak, "Pendeta terkuat Chonglin telah berhasil dikalahkan." Di sisi Kaisar pun juga sangat terkejut sembari dia bergumam, "Bahkan pendeta Chonglin pun berhasil Master Xiao kalahkan." Semua penonton yang berada di tempat itu pun tak kalah terkejutnya sembari mereka berkata, "Tak kusangka Master Xiao Xuan bisa mengalahkan pendeta Chonglin. Sungguh prestasi yang begitu mengesankan di usia yang sangatlah muda." Di sisi Li Feng hanya terdiam sembari dia bergumam, mampu mengalahkan Chonglin hanya dengan satu serangan. Sungguh kekuatan yang begitu mendominasi. Beralih di sisi pendeta Chonglin yang masih bisa bertahan setelah menerima serangan kuat itu meskipun tubuhnya kini telah dipenuhi dengan luka yang cukup parah.
Lalu dia kembali berdiri dan memberi hormat kepada Master Xiao sembari berkata, "Aku Chonglin mengaku kalah di dalam pertarungan kali ini." Di sisi lain terlihat Ye Fan yang masih dengan keterkejutannya bergumam, "Tak kusangka pendeta Chonglin bukanlah tandingan Xiao Xuan. Tapi mengapa di kehidupanku sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang nama Xiao Xuan?" Beralih kepada Master Xiao yang membalas ucapan Chonglin dengan memberi hormat sembari dia berkata, "Terima kasih atas pertarungan menyenangkannya." Sembari berjalan pergi pendeta Chonglin berkata, "Saudara Xiao Xuan, kau merupakan orang yang sangat berbakat di dalam sejarah." Setelah itu Master Xiao menghadap Kaisar Qin sembari berkata, "Kaisar Qin, karena tidak ada lagi orang yang berani menantangku, bisakah Anda menyatakan bahwa Sekte Hongmeng menjadi pemenang di dalam kompetisi 10.000 dao ini?" Di sisi Kaisar Qin hanya terdiam sembari dia berkata, "Orang ini sungguh luar biasa. Tapi tidak apa-apa, dengan orang sekuat ini di belakangnya Xing Yue pasti bisa mengamankan posisinya." Kemudian Kaisar Qin segera berdiri sembari dia berkata, "Dinasti Qin kita telah dipenuhi dengan bakat, karena tidak ada yang keberatan aku akan mengumumkan bahwa pemenang Festival 10.000 Dao tahun ini adalah Sekte Hongmeng dan akan menjadi abdi negara bagi dinasti Qin kita." Dan semua orang menyambutnya dengan berkata, "Sang Kaisar sangat bijaksana." Di sisi Tuan Wang dan Tuan Xi terlihat begitu muram ketika pengumuman itu diberitahukan. Lalu dengan ekspresi yang dipenuhi rasa tidak terima kedua orang itu memberi hormat sembari berkata, "Sang Kaisar sangat bijaksana." Setelah itu Kaisar Qin kembali duduk sembari dia berkata, "Selanjutnya ada satu hal lagi yang perlu aku umumkan. Hari ini aku bermaksud ingin menyerahkan tahta kekaisaran kepada Xing Yue. Karena semua orang telah berada di sini, biarkan Xing Yue mengukir namanya di prasasti dinasti Qin ini." Yang seketika itu membuat seluruh keluarga bangsawan sangatlah terkejut setelah mendengarkan perkataan Kaisar sembari mereka bergumam, "Kaisar ingin menyerahkan tahtanya, dan penerusnya adalah Tuan Putri ketiga." Di saat bersamaan dengan sangat marah Tuan Xi dan Tuan Wang segera berkata, "Yang mulia, saya mohon Anda jangan turun dari tahta." Namun di saat itu juga Xing Yue yang terlihat sangatlah cantik telah berada di sana sembari berkata, "Mengapa tidak?" Dan di saat bersamaan dengan ekspresi serius dia bergumam, "Dasar orang-orang ini memang selalu seenaknya sendiri." Lalu Tuan Su dan Tuan Wang kembali berkata, "Kaisar Qin, di dalam sejarah dinasti Qin tidak ada wanita yang pernah naik tahta. Dan juga kultivasi putri ketiga sangat rendah. Apakah dia akan bisa memimpin dinasti Qin di masa depan?" Di sisi Xing Yue terlihat mulai tertekan dengan ucapan yang dilontarkan kedua bangsawan itu sembari dia bergumam, "Sialan, apakah mereka akan mempermasalahkan kultivasiku?" Di sisi lain setelah mengamati situasinya Ye Fan berkata, "Tak kusangka kultivasi Xing Yue saat ini lebih rendah dari kehidupanku sebelumnya." Lalu dengan ekspresi bengisnya dia bergumam, "Jika aku menekan bangsawan itu sekarang, bukankah aku akan dapat mengambil hati Xing Yue?" Namun di saat bersamaan Master Xiao berjalan mendekati Xing Yue sembari berkata, "Xing Yue adalah anak dari Kaisar saat ini serta murid dari abdi negara dinasti Qin. Apakah ada yang salah jika dia ingin naik tahta dan menjadi Kaisar? Jangan khawatir muridku, mastermu akan mengurus semua ini untukmu. Siapapun yang meragukanmu, aku sebagai gurumu akan menghabisinya untukmu." Ucap Master Xiao sembari menyiapkan energi yin dan yang miliknya. Dan kini Master Xiao telah menyelesaikan tekniknya sehingga membuatnya dikelilingi ribuan energi pedang di tingkat surgawi dan memposisikan dirinya di hadapan Xing Yue sembari berkata, "Siapapun yang tidak terima dengan keputusan Kaisar, datanglah kepadaku." Yang seketika itu membuat semua orang sangatlah terkejut sembari mereka berkata, "Tak kusangka Tuan Putri ketiga ternyata memuja Xiao Xuan dari Sekte Hongmeng sebagai masternya." Di sisi Xing Yue terlihat tengah tersipu malu hingga membuat wajahnya menjadi merah setelah melihat perlakuan masternya kepadanya. Lalu sembari mengelus kepala Xing Yue, Master Xiao berkata, "Silakan ambil kembali apa yang telah menjadi milikmu." Dan di saat itu juga Xing Yue segera berjalan mendekat ke arah dua bangsawan itu sembari berkata, "Karena semua orang telah mengetahui identitas Sekte Hongmeng yang telah menjadi abdi negara, mengapa aku sebagai anggota dari Sekte Hongmeng tidak bisa naik tahta? Apakah itu karena keluarga Wang dan keluarga Xi telah membuat sebuah perjanjian dengan kedua pangeran? Apa karena itu kalian menolak keputusan Sang Kaisar hari ini?" Teriak Xing Yue dengan sorot mata yang tajam penuh dengan intimidasi. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.